Azil Febriadi. Hadir. Khaira Talita Rumi. Hadir. Khairun Nisa. Hadir. Lesti Saputri. Hadir. Muhammad Dirli. Hadir. Ramdhani Saputra. Hadir. Hadir semua ya. Ya. Sebelum kita belajar, ketua kelas pimpin doanya dulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Tentang kecerdasan artifisial dan coding, ya. Nah, what is AI atau coding? Apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Ya, coding adalah proses menulis, menyusun, dan menjalankan kode atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer atau perangkat digital dapat melakukan suatu tugas tertentu. Itu coding ya. Coding adalah proses menulis, menyusun, dan menjalankan kode atau perintah dalam pemrograman agar komputer atau perangkat digital dapat melakukan tugas tertentu. Ya. Contoh, itu laptop itu ada kode-kode yang dibuat supaya dia bisa dijalankan, bisa menampilkan gambar di papan tulis, bisa kita gunakan untuk mengetik, mengerjakan sesuatu, ya, mencari apa yang ingin dicari. Kemudian sekarang, apa yang kamu lakukan jika ingin membersihkan kelas? Apa yang langkah-langkah pertama jika kalian ingin membersihkan kelas? Yang pertama, sebelum kita menyapu, terlebih dahulu menyiapkan peralatannya, ya, bahan dan alatnya, bukan bahan dia ya. Sapu itu peralatan, menyiapkan peralatannya. Setelah itu nyapu. Baru nyapu. Setelah nyapu mengepel. Setelah ngepel, apa yang kalian lakukan setelah ngepel? Sampahnya dikemanakan? Hah? Dibuang ke tempat sampah. Nah, sekarang kita akan mempelajari caranya menyusun langkah-langkah dalam suatu menyelesaikan masalah, ya, langkah-langkah kecil. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini, yang pertama, murid mampu menjelaskan pengertian dekomposisi dalam konteks berpikir komputasional. Kalian nanti mampu menyampaikan menjelaskan pengertian dekomposisi dalam konteks berpikir komputasional. Yang kedua, murid mampu memecahkan tugas kompleks menjadi langkah-langkah sederhana dan berurutan serta menyusunnya menjadi algoritma tertulis. Ya. Kalian nanti akan menyelesaikan masalah seperti contoh masalah tadi yang Ibu sebutkan, ingin membersihkan kelas. Kalian akan menyusun langkah-langkah yang kalian lakukan terlebih dahulu untuk membersihkan kelas, menyusun langkah-langkahnya sehingga kelasnya bisa bersih. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, murid mampu memecahkan rangkaian kegiatan harian
menjadi langkah-langkah sederhana dan berurutan serta menyusun menjadi algoritma tertulis. Nanti itu akan Ibu kasih LKPD berkelompok, kemudian di LKPD itu ada cara urutan pengerjaan LKPD-nya. Di situ kalian juga akan menyusun langkah-langkah sederhana sesuai dengan urutan permasalahan yang ada di LKPD masing-masing ya. Nah, yang pertama, tadi itu murid mampu menjelaskan pengertian dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Paham maksudnya? Udah paham? Kalian itu nanti dekomposisi adalah memecahkan masalah. Masalahnya contoh tadi sudah masalahnya ibu kasih membersihkan rumah. Kemudian masalahnya itu kalian akan pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecilnya kalian buatkan urutannya membersihkan kelas, ya. Itu adalah dekomposisi. Nah, contoh lain dekomposisi. Membersihkan rumah. Di situ ada bagian cara-cara kita membersihkan rumah tapi belum berurutan. Ya, membersihkan rumah itu adalah masalahnya membersihkan rumah. Kemudian urutannya yang akan kita lakukan ada menyapu dan mengepel lantai, merapikan tempat tidur, membersihkan jendela, membersihkan dapur, membersihkan kamar mandi, membuang sampah pada tempatnya. Itu belum berurutan, belum sesuai dengan bagian-bagian yang akan kita lakukan sesuai dengan konteks yang akan kita bersihkan. Yang pertama sesuai dengan contohnya, apa yang akan kita lakukan kalau membersihkan rumah? Apa? Tidur. Pas bangun merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur, menyapu dan mengepel lantai. Iya, ini menyapu dan mengepel lantai. Kemudian selanjutnya membersihkan jendela. Terus membersihkan dapur. Terus yang selanjutnya membersihkan kamar mandi. Dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh kita memecahkan masalah, ya, sesuai dengan kita mengurutkan sesuai dengan urutannya, ya. Contohnya, paham? Apa lagi? Contoh lain seperti kita akan masalahnya kita akan mengadakan pesta ulang tahun. Apa terlebih dahulu urutannya? Siapkan bahan. Sebelum kita siapkan bahan, pasti kita tentukan tanggal berapa kita akan melakukan acara ulang tahun. Ya, setelah kita menentukan tanggalnya, apa lagi? Dia menyiapkan bahannya, menyusun undangannya, kemudian baru kita mendekor. Ya, itu adalah salah satu contoh lain kita memecahkan masalah kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita memecahkan masalah itu menjadi bagian-bagian kecil itu penting? Yang pertama itu karena masalah itu lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan. Lebih mudah kita pahami. Contoh tadi itu waktu kita membersihkan rumah, kita bingung kalau kita tidak mengurutkannya, kita bingung, kita tidak tahu langkah apa yang akan kita lakukan, langkah awalnya kalau kita membersihkan rumah. Kalau kita sudah memecahkan ke dalam bagian-bagian kecil seperti mengurutkannya, kita paham dan tidak bingung dalam membersihkan rumah. Ya. Kemudian yang kedua, langkah penyelesaiannya itu lebih jelas sehingga bisa dikerjakan satu per satu. Lebih jelas, sudah diurutkan, kita kerjakan yang nomor 1 dulu, kemudian kita kerjakan yang nomor 2 dulu, sampai seterusnya, ya. Kemudian karena apa lagi yang ketiga? Karena menghemat waktu dan tenaga, karena pekerjaan lebih teratur.
mengulangi kesalahan, mengulang kita bersihkan yang itu saja, padahal bagian lain belum kita bersihkan, ya. Kalau sudah selesai kita rapikan kamar, kalau kita tidak mengurutkannya, memecahkan menjadi bagian-bagian kecil itu, kita ulang lagi membersihkan kamar, padahal ada jendela belum dibersihkan, ada dapur belum dibersihkan. Kalau sudah kita urutkan, kita akan bekerja sesuai urutannya, tidak akan masalahnya itu akan tidak akan terjadi kesalahan, ya? Ya. Sebelum ibu lanjut, sekarang kita akan ibu akan membagikan kelompok. Pakai kelompoknya yang seperti biasa saja, ya. Sebelum membagi LKPD-nya, kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, berdiri semuanya. Semua ikut ibu? Ya. Ya, 1, 2, 3, mulai. Buka mulut, tertawa 3 kali. Ha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Kaira masih bersuara. Ya, oke, duduk. Sekarang ibu bagi LKPD-nya, ya. Ya. LKPD itu ditulis nama kelompoknya, nama temannya, ya, di bagian bawah saja. Di bagian bawah. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya, ibu akan menyampaikan cara pengerjaannya. Di situ ada masalah. Pagi ini si Andro, ada namanya robot ini, robotnya diberi nama si Andro. Robot pintar kamu akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Tapi ia bingung harus melakukan apa dulu. Ia belum tahu apa yang perlu dilakukan sebelum siap berangkat. Andro butuh instruksi yang jelas dan terurut, seperti misalnya bangun tidur, mandi, sarapan, pakai seragam, kemudian berangkat sekolah. Ya, kalian akan nanti itu, tugasmu adalah membantu Andro dengan menyusun langkah-langkah pada pagi hari secara logis, secara masuk akal, langkah-langkah sebelum dia berangkat ke sekolah sesuai dengan gambarnya. Kalian urutkan langkah pertama apa yang akan dia lakukan. Andro itu nanti itu akan memberikan instruksi kepada robotnya untuk berangkat ke sekolah. Ya, tapi Andro itu bingung langkahnya seperti apa. Yang pertama itu sebelum dia berangkat ke sekolah. Sama contohnya kayak tadi kalian membersihkan rumah itu. Kalian bingung, belum tahu apa yang langkah pertama yang apa kalian lakukan sebelum membersihkan rumah. Sama juga dengan LKPD-nya. Ya? Paham maksudnya? Paham. Nah, langkah-langkahnya ditulis di sini. Langkah-langkahnya, perintahnya untuk robotnya Andro itu nanti yang pertama apa dulu, ya? Ada 7 langkah-langkahnya yang pertama. Oke, silakan dikerjakan. Tulis nama teman kelompoknya dulu. Kalau ada yang belum dipahami saja ibu. Silakan kerjakan tadi.
menjalani perintah robot Andrew dengan langkah berurutan. Yang pertama, bangun tidur. Yang kedua, membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, mandi. Dan yang keempat, sholat. Yang kelima, pakai baju. Yang keenam, sarapan pagi. Yang ketujuh, berangkat ke sekolah. Ya, berarti robotnya Andrew itu urutannya sebelum berangkat sekolah itu dari bangun tidur, setelah bangun tidur kemudian dia membersihkan tempat tidur, kemudian selanjutnya dia mandi, setelah mandi baru dia akan sholat, kemudian setelah sholat dia pakai baju, setelah pakai baju baru sarapan dan baru berangkat sekolah. Ya, itu urutannya dari kelompok 2 perintah yang diberikan kelompok 2 terhadap robotnya Andrew. Sekarang kita lihat perintah kelompok 1 yang diberikan kepada robot Andrew. Apa perintahnya? Diberi perintah robot Andrew dengan langkah berurutan. 1. Bangun tidur. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Sholat. 4. Mandi. 5. Memakai seragam sekolah. 6. Makan. 7. Berangkat ke sekolah. Nah, di sini ada yang berbeda ya di kelompok 1. Beda urutan yang diberikan kepada robot Andrew. Robot Andrew itu setelah bangun tidur dia merapikan tempat tidur, dan yang selanjutnya itu sholat. Setelah sholat itu baru mandi. Setelah mandi baru memakai seragam, makan, kemudian baru terakhir berangkat sekolah. Tidak apa-apa, berbeda karena sesuai dengan perintah yang kita berikan, supaya dia tidak keliru langkah apa lagi yang akan dia lakukan robot Andrew itu ya sebelum dia berangkat ke sekolah. Paham ya? Nah, itu adalah kita menjelaskan tentang mengurutkan, memecahkan masalah menjadi bagian terkecil sesuai dengan urutannya. Ya? Sebelumnya Ibu mau tanya, tadi itu kita sudah belajar tentang pengertian dekomposisi. Apa tadi itu dekomposisi? Itu adalah memecahkan, menyelesaikan masalah menjadi bagian terkecil. Ya, hebat orang, menjadi bagian terkecil sesuai dengan urutannya. Ya, sekarang tadi sudah Ibu kasih latihan, sudah paham, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang? Senang. Belajar tentang apa tadi? Tentang dekomposisi. Tentang dekomposisi, tentang apa lagi? Tentang mengurutkan langkah-langkah yang ingin kita lakukan sesuai dengan masalahnya ya. Oh, habis. Terima kasih. Thanks for listening. Terima kasih telah mendengarkan Ibu hari ini. Di rumahnya jangan lupa belajar. Ya. Terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.